Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data yang sudah diurutkan, kemudian dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Maka batas-batas bagian tersebut disebut dengan kuartil. Nah, perhatikan pembagiannya seperti ini. Misalkan garis bilangan ini menunjukkan data yang sudah diurutkan, dimulai dari data paling kecil, diakhiri dengan data paling besar. Nah, kemudian data ini sudah urut, maka untuk pembagiannya bagi dulu separuhnya, yaitu tengah-tengahnya. Misalkan di sini. Maka tengah-tengahnya ini nanti yang dikatakan dengan kuartil kedua. Atau nanti ini disebut dengan median, kemarin sudah median. Nah, selanjutnya median ini membagi data tadi menjadi 2 bagian, yaitu data bagian bawah yang sebelah sini, data bagian atas. Nah, kemudian masing-masing bagian ini dibagi lagi menjadi 2. Nah, maka batas yang ini itu nanti disebut dengan Q1. Karena posisi Q1 ada di bawah, maka Q1 ini disebut dengan kuartil bawah. Nah, selanjutnya bagian atas dibagi 2. Maka pembagiannya seperti ini. Batasnya ini nanti disebut dengan Q3. Nah, karena Q3 posisinya ada pada kelompok atas, maka disebut dengan kuartil atas. Nah, jadi sekelompok data dibagi menjadi 4 bagian. Nah, batas-batasnya ini tadi disebut dengan Q1, Q2, dan Q3. Kuartil bawah, kuartil tengah atau median, kuartil 3 atau kuartil atas. Perhatikan, saya berikan contoh. Diberikan data 6, 7, 6, 8, 5, 5, 8, 9, 10, 10, 9. Carilah atau tentukan Q1, Q2, dan Q3. Maka seperti definisi tadi, data harus diurutkan terlebih dahulu. Sekarang kita urutkan. Data yang paling kecil tertulis di situ adalah 5. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9 ada 2, kemudian 10 ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, ada 11 data. Sesuai dengan pembagiannya tadi, data dibagi menjadi 2. Berarti ada 11 data, kalau dibagi 2 berarti 5 yang kiri, 5 yang kanan. Nah, pas posisi ini adalah Q2. Kemudian bagian bawah ada 5 data, maka yang tengah-tengah ini nanti disebut dengan Q1. Ya, bagian tengah ada 2 data. Kemudian yang di sini dibagi 2 lagi. Nah, yang tengah sini adalah Q3. Sesuai dengan rumusannya, kita cari dulu letak. Disesuaikan ya. Letak QI. QI adalah I nomor, bisa 1, 2, 3. Itu sama dengan data ke I per 4. N ditambah 1. Nah, kita cocokkan letak Q1. Letak Q1 berarti data ke 1/4. Banyaknya data tadi ada 11.
11 ditambah 1. 12 dibagi 3 berarti data ke 12 bagi 3, 4 ada 3. Data ketiga, dilihat. Data ketiga, 1, 2, 3. Nah, berarti Q1-nya sama dengan 6. Letaknya ada pada ketiga. 1, 2, 3. Kita cocokkan lagi. Letak Q2. Letak Q2 berarti data ke 2/4. 11 ditambah 1 berarti sama dengan data ke setengah dari 12 berarti data ke 6. Kita lihat data ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 8. Jadi Q2 sama dengan 8. Selanjutnya letak Q3 itu sama dengan data ke 3/4. 11 ditambah 1 sama dengan data ke 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Data ke 9. Data ke 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti data ke 9 berarti Q3 sama dengan data ke 9 nilainya 9. Ini untuk data tunggal. Berikutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua berupa data, misalkan saya buat tabelnya. Nilai frekuensi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian frekuensinya 3, 4, 8, 8, 4, 3. Pertanyaannya, tentukan Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk data tunggal yang berbentuk tabel seperti ini, seperti mencari median kemarin, nah, kita buat dulu frekuensi kumulatif. Kita buat dulu frekuensi kumulatif. Nilai frekuensi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya 3, 4, 8, 8, 4, 3. Frekuensi kumulatif dimulai dari banyaknya data yang nilainya 5 ada 3. Selanjutnya banyaknya data yang nilainya lebih kecil atau sama dengan 6, itu berarti 6 dan 5 ini berarti ada 7. Selanjutnya yang kurang atau sama dengan 7 berarti 7, 6, 5, berarti ada ini tinggal jumlah, ada 15. Selanjutnya tinggal jumlah lagi, ada 23, tinggal jumlah lagi 27, terakhir 30. Sehingga banyaknya data ada 30. Nah, melanjutkan contoh yang kedua untuk data tunggal yang berbentuk tabel. Perhatikan sini diberikan data seperti ini. Carilah nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk data yang berbentuk tabel seperti ini, maka harus diawali dulu dengan mencari frekuensi kumulatif seperti pada median kemarin. Dimulai dari nilai data yang besarnya sampai 5 ada 3. Kemudian nilai data yang nilainya kurang atau sama dengan 6, berarti ada 6 dan 5 ini berarti ada 7. Data yang nilainya kurang atau sama dengan 7 berarti nilai 7, 6, 5, berarti ada ini. Tinggal jumlah 3, 4, 8. Jumlah berarti ada 15. Selanjutnya yang nilainya kurang dari atau sama dengan 8, ada ini tambah ini
23. Selanjutnya yang nilainya kurang atau sama 9 ada 23 tambah 4, 27. Terakhir tinggal jumlah ada 30. Nah, selanjutnya untuk mencari Q1, Q2 sesuai dengan rumusnya, letak QI itu sama dengan data ke I per 4 N ditambah 1. Dimulai dengan letak Q1. Letak Q1 sama dengan data ke 1 per 4. Banyaknya data ada 30. Berarti 30 ditambah 1. Berarti sama dengan data ke 31 dibagi 4. Itu data ke 7. 28 berarti 7 3 per 4. Selanjutnya, di manakah data yang nilainya antara 7 3, data yang terletak pada urutan ke 7 3 per 4. Urutan ini itu ada pada nomor 7. Data ke 7 dan data ke 8. Kita lihat data ke 7 itu berapa, data ke 8 berapa. Sesuai dengan urutan, ini adalah nomor 1 sampai nomor 3. Ini adalah urutan nomor 4 sampai dengan 7. Di sini nomor 8 sampai dengan 15. Yang ini urutan 16 sampai 23. Yang ini 24 sampai dengan 27. Terakhir urutan 28 sampai dengan 30. Nah, sekarang urutan data ke-7 dan ke-8. Ke-7 ada di sini, ke-8 ada di sini. Nah, maka nilai Q1. Q1 itu berarti data ke-7 ditambah 3 per 4 dari data ke-8 dikurangi data ke-7. Berarti sama dengan data ke-7 itu 6. Nah, masuk daerah sini. Data ke-7 6. Berarti 6 ditambah 3 per 4 dikali data ke-8 masuk sini. Data ke-8 berarti 7. Dikurangi data ke-7 tadi 6. Sehingga nilainya 6 ditambah 7 kurangi 6 1 kali ini berarti 3 per 4. Maka nilainya adalah 6 3 per 4. Ini adalah Q1. Kita lanjut Q2. Letak Q2. Letak Q2 berarti data ke 2 per 4. 30 ditambah 1. Berarti data ke 31 dibagi 4 dikali 2. Berarti data ke 15 setengah. Data ke 15 setengah. Data ke 15 setengah ini terletak antara data ke 15 dan data ke 16. Berapa nilainya? Maka Q2 sama dengan data ke 15 ditambah setengah dari data ke 16 dikurangi data ke 15. Kita hitung. Data ke 15 masuk mana? Data ke 15, oh masuk sini. Berarti nilainya 7. Ditambah data ke data ke 15 sekarang setengah dikali data ke 16. Data ke 16 masuk sini, berarti nilainya adalah 8. Data ke 15 tadi adalah 7, sehingga diperoleh
8 kurang 71, 1 kali setengah berarti nilainya adalah 7,5. Ini adalah Q2. Lanjut, letak Q3, yaitu data ke 3/4 30 ditambah 1. Berarti sama dengan data ke 31 dibagi 4 dikali 3, yaitu 23 lebih 1/4. Berarti data ini antara nomor urut 23 dan nomor urut 24. Nah, kita hitung. Maka nilai Q3 itu sama dengan data ke 23 ditambah 1/4 dikali data ke 24 dikurangi data ke 23. Data ke 23 masuk daerah sini, berarti datanya 8 ditambah 1/4. Data ke 24 masuk sini, berarti 9 dikurangi data ke 23 tadi 8, sehingga diperoleh 9,81 1 kali 1/4, maka nilainya 8/1. Inilah nilai Q1 6 3/4, Q2 7,5, Q3 8/1. Nah, demikian tadi nilai-nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3 untuk data tunggal yang berbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya untuk video selanjutnya kita akan membahas kuartil untuk data kelompok. Lebih kurangnya mohon maaf dan silakan dipelajari pada uji kompetensi yang sesuai dengan materi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.